Tuhan, kami mau siap memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur, kita akan masih tetap terus bersuka cita, kita akan masih bersorak-sorai. Mari kita pujikan pujian yang berkata, ku naikkan syukur. Ada satu kasih yang begitu besar, kasih yang lebih besar daripada dosa. Kita pujikan pujian ini dengan penuh syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan ada kasih yang lebih besar, lebih kuat dari dosa. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masih tetap terus memuji Tuhan, kita akan masih tetap terus meninggikan nama Dia. Mari kita pujikan pujian yang berkata, sukacita sorga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dalam rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Saat ini mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tahu kita tidak bisa membalas setiap kebaikan kemurahan Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Dia mengajar kita untuk memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Mari kita siapkan persembahan kita. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan. Persembahan oleh Ibu Nia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menyembah, memuliakan akan nama-Mu, dan tiba saatnya kami telah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berikan hikmat kepada pengelola agar mereka bisa mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini, biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita bersungguh-sungguh supaya kita menerima firman yang kita akan dengarkan bersama-sama. Ada satu pujian yang berkata, sujud di altarnya. Mari jadikan pujian ini sebagai doa kita secara pribadi, supaya kita lebih siap lagi untuk menerima firman Tuhan. Supaya apa yang kita dengarkan pagi hari ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bersama keluarga, bersama kerabat, dalam pekerjaan, di dalam apapun juga. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bila hati terasa, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku hanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Katakan, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Dia membaharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat sejemput untuk bangkit berdiri. Sujud di kepada hambanya kami persilakan. Ku bawa Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Katakan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi.
saat datang di altarnya. Kami sungguh percaya bahwa ada pemulihan, ada kesembuhan, ada perkara-perkara yang ajaib yang terjadi saat kami datang di altar Tuhan. Berkati kami semua yang telah mempersiapkan diri untuk belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat ini untuk menyampaikan firman. Kami siap menerima firman-Mu. Biarkan kami dengan penuh kerendahan hati mau belajar, dituntun, dibimbing lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, menyerahkan waktu di mana kami bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dapat membaca masing-masing. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah dipulihkan untuk memulihkan. Dan kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dipulihkan, apa tujuan kita dipulihkan, dan bagaimana kita dan sesama kita. Dan hari ini kita belajar tentang dampak atau impact dari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar tentang dampak apa yang harus kita tunjukkan sebagai orang-orang yang telah dipulihkan. Kalau kita melihat dari teks ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang sangat penting dan seringkali kita dengar, seringkali diajarkan kepada kita. Di sekolah minggu juga sering diajarkan tentang garam dan terang. Namun Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang paling akrab dengan kita seringkali justru menjadi teks yang mungkin kita pikir biasa. Sudah sering didengar, sudah tahu, ya, kita sudah akrab dengan ayat ini. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari ya saya mengajak kita semua untuk melihat kembali apa yang penting dari bagian firman Tuhan mengenai garam dan terang. Dan kita akan membacakan di bagian yang terakhir satu lagi bagian firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana kita harus berdampak bagi orang lain. Kita melihat terlebih dahulu dari konteks bagian firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu melihat dari ayat-ayat sebelumnya dan kemudian masuk di pasalnya yang kelima, ini ada ucapan berbahagia. Tapi ucapan berbahagia ini kontras dengan apa yang harus kita alami. Situ jelas ya, berbahagia orang yang miskin. Ya, miskin dibilang berbahagia, itu kontras dengan pemahaman dunia. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang
dianiaya. Memang ada beberapa bagian dari ayat ini yang menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup sebagai orang-orang percaya atau pengikut Tuhan. Orang yang memiliki kelemah lembutan, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai dan seterusnya. Mereka akan melihat. Jadi ada perbandingan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini menarik karena setelah ucapan berbahagia, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia." Sebenarnya Yesus mempersiapkan diri murid-murid untuk melihat bahwa kalian akan mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan. Mampukah kalian menjadi garam di tengah-tengah penderitaan itu? Jadi menjadi garam dan terang dunia bukan di tempat di mana tempat itu sudah asin. Sehingga Yesus mengungkapkan hal ini yang akan kalian temui ketika kalian pergi untuk melayani. Ini murid-murid pertama yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan Yesus sudah memperingatkan, Yesus mengajari dan mempersiapkan mereka bagaimana seharusnya mereka bersikap, bertindak sebagai orang-orang yang membawa terang itu, membawa garam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari konteks ini kita melihat bahwa Yesus mengungkapkan kamu adalah garam dunia merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan para murid. Yang kedua yang kita lihat di sini, berbicara tentang garam dan berbicara tentang terang, itu berbicara tentang relevan. Ya. Ini Alkitab sudah ditulis jauh, ya, 2000 lebih tahun yang lalu. Ditulis Alkitab ini. Tapi relevansinya masih ada sampai hari ini. Garam dan terang. Apakah berubah arti dari garam dan arti dari terang untuk zaman kita sekarang? Tidak berubah, sama artinya. Itu berarti relevansi dari garam dan terang bisa kita pelajari sampai hari ini ketika kita menjadi orang-orang percaya kepada Kristus. Kapanpun, dimanapun, peran sebagai garam dan terang masih sangat relevan. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang identitas. Ya, apa itu identitas? Identitas itu siapa? Diri kita, siapa saya, ya. Bagian firman Tuhan ini tidak berkata bahwa kamu harus menjadi, berarti belum. Ya, kamu harus menjadi garam, kamu harus menjadi terang. Berarti dalam proses menjadi. Tapi ayat ini berkata apa? Kamu adalah. Berarti identitas kita adalah garam. Identitas kita adalah terang. Mungkin kita mencari-cari apa ya saya punya identitas ya. Di dalam Kristus identitas kita adalah garam dan kita adalah terang. Tidak bisa dirubah Bapak Ibu Saudara. Dan ini jelas Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Yesus sudah tahu bahwa murid-murid ini tidak hanya akan membawa berita itu kepada orang-orang Yahudi. Jadi misi sudah jelas dalam ayat ini, ya. Kamu adalah terang Yahudi, Israel, bukan. Yesus sudah berkata dalam ayat ini, kamu adalah terang dunia. Jadi sebenarnya Yesus tidak sedang berkata kepada para murid, tetapi berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya masa kini bahwa kita adalah garam untuk dunia ini. Bagaimana caranya kita jadi garam yang hanya satu orang ini? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya tersebar di seluruh penjuru bumi. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah garam dunia, maka di tempat itulah kita akan memberikan rasa. Kalau kita mau berdampak, yang pertama kita harus sadar bahwa kita adalah garam dunia. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara.
Kita yang adalah orang-orang berdosa telah dipulihkan dan diselamatkan di dalam Kristus. Kita yang ditempatkan di dunia ini memiliki tugas untuk memberikan rasa. Kenapa? Karena kita adalah garam. Berdampak dengan memberikan rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada zaman dahulu, ya, garam itu memiliki dua fungsi, yaitu mengawetkan dan memberi rasa. Mungkin hari ini kita bisa memberikan pendapat bahwa garam itu selain mengawetkan, selain memberikan rasa, apa lagi? Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk garam, begitu ya. Tetapi intinya adalah fungsi dari garam untuk mengawetkan dan memberikan rasa pada makanan. Kalau gambaran ini diberikan, itu berarti bahwa keadaan dunia sedang dalam keadaan busuk, kan diawetkan toh, dan dalam keadaan tawar. Oleh karena itu harus ada garam, ya. Dunia ini sedang berada di dalam keadaan yang masuk kepada pembusukan, sehingga garam sangat-sangat diperlukan. Dan juga keadaan dunia ini sedang dalam keadaan yang tawar. Alkitab pernah berbicara tentang tawar, ya, dikatakan janganlah kamu tawar hati pada masa kesesakan. Kenapa? Karena kalau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ini adalah peran kita untuk memberikan garam kepada orang-orang yang sedang tawar hati. Sudah tidak ada rasa. Tawar. Kita hadir untuk memberikan mereka bahwa dunia ini, hidup ini masih berarti. Masih ada kesempatan untuk mengenal pribadi Yesus. Untuk lebih dalam lagi dekat dengan Tuhan. Agar engkau bisa merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Tidak lagi tawar hati. Di tengah-tengah orang yang sedang menuju kepada kebusukan, kepada hal-hal yang jahat. Semua orang bisa melakukan apa saja hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Busuk, hatinya semakin jahat, dan kita ada di dunia yang seperti ini. Oleh karena itu peran kita yang adalah garam itu sangat penting. Kita tidak dituntut untuk memberikan rasa asin pada diri kita sendiri, ya. Sobat garam mau taruh garam lagi, gitu ya. Kita perlu mengasinkan yang lain. Kayak jeruk kok minum jeruk begitu, ya. Kita sudah asin, kita harus memberikan rasa kepada orang lain. Identitas Kristus adalah sumber rasa asin, garam di dalam diri kita. Kita harus memperkuat identitas itu. Bahwa di dalam Kristus saya diperbaharui, di dalam Kristus saya dikuatkan, di dalam Kristus ada pengharapan. Bagaimana orang yang tidak punya pengharapan bisa menolong orang yang tidak punya pengharapan? Kita dapat menolong orang lain, menguatkan orang lain. Saya mendengarkan satu berita. Berita itu mengatakan bahwa ada satu orang pemuda yang membunuh seorang gadis karena ditolak cintanya, ya. Gadisnya cantik, karena lihat fotonya tuh. Sang prianya mungkin orang yang sering lalu lalang di depan rumahnya. Dia bunuh bukan hanya perempuan itu tapi adiknya juga. Karena adiknya menyaksikan bagaimana dia membunuh kakaknya. Dan setelah dibunuh, mereka berdua dimasukkan ke dalam sumur, ya. Ibunya pulang melihat ada bercak-bercak darah sampai di sumur itu. Kemudian melihat ke dalam, ternyata anaknya 2 orang putri cantik sudah ada di dalam sumur. Satu mungkin berusia SMA, satu masih SD, begitu ya. Karena cintanya ditolak. Dan hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak tindakan-tindakan kejahatan
dengan teknologi, mereka bisa menggunakan teknologi juga begitu ya. Pintar IT itu bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya. Bisa memanipulasi data, bisa mengambil hak milik orang lain ya, entah uang, entah apa, dengan cara dengan kemampuan mereka menangani IT. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah peran kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak sampai melakukan hal yang demikian, Alkitab mencatat jika garam itu menjadi tawar. Ya, jadi yang pertama jelas, kamu adalah garam. Tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang garam ini berbicara tentang bagaimana satu benda yang kecil itu bisa larut dan bisa masuk sampai ke semua bagian dari masakan kita, ya, tanpa terlihat. Jadi sebagai orang-orang percaya kita bisa bergerak mungkin tanpa terlihat. Apa yang kita kerjakan tidak spektakuler, wah seperti yang sana KKR 3.000 orang bertobat. Yang ini melakukan A, melakukan B, penginjilan dan sebagainya. Saya cuma di kantor atau di mana, di rumah cuma duduk-duduk, saya tidak melakukan apa. Bapak Ibu Saudara, garam itu memberi rasa tanpa terlihat. Tapi orang bisa rasa. Kecil. Kalau kita taruh garam tentu saja tidak 1 sendok makan begitu ya, paling di ujung sendok. Tetapi itu memberikan rasa. Nah Bapak Ibu Saudara, di bagian mana kita bergerak seperti garam yang meskipun sederhana tetapi terasa. Kenapa? Karena kalau sudah tidak berfungsi lagi, itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Mungkin hari ini kita berpikir seperti apa itu kira-kira, karena tidak ada garam yang tidak asin ya. Karena kita sekarang sudah menggunakan garam yang sudah diolah ya. Tapi sebelum diolah ada bagian-bagian yang ketika bercampur dengan air itu ada bagian yang terapung yang nanti akan dibuang ke jalan dan itu akan diinjak-injak orang. Nggak ada guna, untuk apa? Ya. Tidak akan ada gunanya lagi. Saya membaca di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-50. Markus pasalnya yang ke-9 ayat 50, ayat ini berkata, ya, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ini sebenarnya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu tidak perlu dijawab, tidak ada begitu ya. Kemudian dia lanjutkan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang akan yang lain. Memberi garam itu sederhana toh? Berdamai seorang akan yang lain, engkau sudah memberikan garam kepada orang lain. Berdamai dengan siapa? Wah, kita banyak berdamai dengan orang-orang tidak berdamai dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak berdamai dengan suami, kita tidak berdamai dengan istri, kita tidak berdamai dengan anak-anak, kita tidak berdamai dengan kakak atau adik kita. Sementara fungsi kita adalah memberikan rasa buat mereka. Kita mendengarkan kasus-kasus pembunuhan. Mengapa terjadi? Bukan orang-orang jauh, orang-orang dekat. Kenapa? Balas dendam. Kenapa melakukan? Sakit hati. Itu intinya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki damai. Ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar oleh karena tidak hidup di dalam perdamaian dengan orang lain, untuk apa garam itu? Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar, garam mungkin menjadi sesuatu yang sederhana bagi kita, tapi menantang kita bagaimana kita yang adalah garam harus memberi dampak kepada orang lain. Sekali lagi saya katakan, mungkin kita tidak keluar pergi bermisi
melakukan pekerjaan yang besar, tetapi di tempat di mana kita berada, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang Tuhan kasih dengan kita, kita berbagi sukacita, berdamai dengan mereka, dan kita berbagi pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, memberikan rasa kepada mereka. Itu yang pertama. Jika kita mau berdampak, kita harus menyadari bahwa kita adalah garam dunia. Yang kedua, dari ayat firman Tuhan ini disampaikan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Kamu adalah terang. Tugasnya apa? Ayat 15. Kamu harus ada di atas, menerangi orang yang ada di dalam rumah. Dan kita diingatkan hari ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah terangmu bercahaya. Cahaya, kalau kita membaca Alkitab berkata bahwa Yesus adalah terang bagi dunia ini. Kita diberikan tugas untuk juga menjadi terang. Di dunia mana? Di dunia tempat di mana kita berada. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang-terang kecil yang bisa menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memainkan peran di tengah-tengah kegelapan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tempatkan terang kita bukan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, di tempat yang tinggi, di mana orang bisa melihat terang kita. Pakai terang itu untuk menerangi orang lain. Satu ketika, ada seorang pasien rumah sakit jiwa, ya. Dia naik di atas meja, kemudian dia berteriak. Dia berkata, "Aku adalah terang dunia." Wah. Waktu dia berteriak, rupanya teman-teman yang ada di sekelilingnya itu merasa terganggu. Kemudian ada seorang penjaga di situ pergi panggil dokter. "Dokter, tolong dulu ini pasien satu berdiri terus di atas meja, kong dia bilang dia terang dunia." Bapak teriak terus, "Aku adalah terang dunia." Ini pasien lain terganggu, kami juga terganggu. Kemudian dokter datang sama dia, terus bilang, "Kenapa kamu ada di atas itu?" Dia bilang, "Dokter, saya adalah terang dunia." Dokter bilang, Oke, torang so tahu ngana terang dunia. Sekarang Anda turun dari situ." Terus dia bilang apa? "Kalau saya turun dari sini, siapa yang mau menerangi ini dunia ini?" Gitu ya. Siapa lagi yang mau menerangi ini dunia kalau saya turun dari meja ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berpikir bahwa terang itu harus kita ungkapkan dengan berteriak, supaya orang lain mendengar bahwa kita adalah terang. Tetapi sebenarnya terang itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita sebagai buah dari mana kita mendapatkan satu kasih karunia dari Allah yang telah mengubahkan hidup kita. Terang itu harus kita tunjukkan yang meskipun kita tidak harus berteriak kepada orang lain, tetapi mereka bisa berjalan karena kita menerangi jalan itu. Ada terang yang keluar dari dalam diri kita sehingga orang bisa berjalan maju. Kalau gelap, kita pasti langsung diam. Mau kemana? Tahu mau pergi di mana ini? Kecuali ada terang sedikit saja kita tahu bahwa kita bisa jalan di situ. Betapa pentingnya terang yang ada di dalam diri kita untuk membawa orang lain kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memberikan dampak kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, milikilah terang itu di dalam diri kita. Kita bukan hanya baik
setelah dipulihkan oleh Tuhan, tetapi kita harus berbuat baik. Melakukan sesuatu, bahkan bukan hanya sesuatu, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, untuk memberikan dampak, impact bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai orang Kristen. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, firman Tuhan ini berkata. Ya, saya membaca bagian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3, 1, 2, dan 3 berkata, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan daripada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Untuk berdampak, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka di hadapan orang. Rasul Paulus menulis begitu banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan surat Korintus bukan hanya diuntukkan kepada jemaat di Korintus, tetapi ditunjukkan juga kepada kita. Bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, di mana ketika orang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Mereka melihat Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat sikap kehidupan kita, kita belajar untuk menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Ada seorang gadis buta penjual apel di satu tempat dekat bandara. Dia menjajakan apel kepada orang-orang yang lewat di situ. Dan kebetulan pada waktu itu lewatlah beberapa orang di mana mereka sedang terburu-buru untuk naik ke pesawat, ya, untuk menuju ke bandara maksud saya. Ketika dalam perjalanan itu tanpa sengaja ada orang yang menjatuhkan apel dari sang gadis buta ini. Kemudian ada seorang bapak yang berhenti sejenak, yang juga terburu-buru menuju ke bandara untuk naik pesawat. Berhenti sejenak untuk memungut apel-apel yang berserakan. Ya, pungut tuh apel satu-satu sementara teman-temannya sudah pergi. Dan akhirnya dia ketinggalan pesawat. Waktu dia pungut satu-satu apel itu, dia kasih kepada gadis itu dan berkata, kamu harus lebih ke tepi lagi, jangan ke tengah karena orang bisa menabrak kamu. Setelah dia sampai ke tepi, rupanya ada ibunya di situ. Kemudian dia menceritakan, ibu tadi saya jatuh, semua apel-apel berserakan. Terus bagaimana bisa, ini sudah rapi kembali. Kemudian dia katakan, tadi ada lewat Yesus yang menolong saya untuk mengangkat apel-apel itu. Kenapa kamu berkata itu Yesus? Apakah betul itu Yesus yang lewat? Tetapi gadis itu berkata, saya merasakan bahwa apa yang dia lakukan seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak menunjukkan perkara-perkara yang besar, membuat mujizat, membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang kita lakukan, mungkin orang akan berkata bahwa itu Yesus yang melakukannya. Ada Yesus di dalam dirinya yang memampukannya untuk melakukan hal ini. Padahal dia punya kepentingan yang lain. Ada banyak perkara-perkara baik yang harus kita lakukan tapi terlewatkan oleh karena kepentingan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal-hal lain, hal-hal baik yang harusnya sudah kita lakukan tapi terlewatkan karena kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri.
Biarlah bagian firman Tuhan ini membawa kita pagi hari ini untuk merenungkan dampak yang telah kita berikan sebagai orang-orang yang telah percaya. Dengan mengingat bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia dan kita adalah surat Kristus yang terbuka. Sehingga ketika orang merasakan perbuatan baik yang kita lakukan, mereka tahu bahwa itu adalah Kristus yang telah menggerakkan kita untuk melakukannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik akan mengingatkan bahwa saya tidak sedang memikirkan kepentingan saya sendiri, tapi saya mementingkan kepentingan Kristus. Karena dikatakan dalam ayat ini, engkau harus menjadi terang untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kepentingan kita undurkan dulu untuk apa? Orang lain. Kan tidak setiap bulan kita tolong orang mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara memang punya dana khusus diakonia setiap bulan. Saya punya dana khusus setiap bulan saya sisihkan. Untuk apapun itu saya akan berikan. Mungkin bulan ini ada orang yang perlu ditolong, saya punya dana sisipan diakonia. Tapi mungkin kita tidak dipertemukan setiap bulan. Mungkin hanya ada waktu-waktu tertentu di mana kita ditantang untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, apakah masih kepentingan pribadi atau kita mengambil bagian untuk membawa nama Kristus dalam perbuatan kita? Memberikan dampak, itu berarti ada sesuatu yang bisa dirasakan. Itu dampak namanya. Ada sesuatu yang bisa orang lain rasakan yang ada di dalam diri kita. Nah, siapa yang ada di dalam diri kita? Kalau kemarahan, kebencian yang ada dalam diri kita, pesta pora untuk keinginan-keinginan daging, maka itu hanya berdampak pada diri kita sendiri. Orang lain tidak merasakan. Kalau kita hanya dengan kemarahan merusak diri kita, tapi juga melemahkan iman orang lain. Hal-hal yang keluar dari dalam diri kita perlu diproses. Kristus ada dalam diri kita dan selalu setiap apa yang keluar akan diproses. Sehingga yang keluar dalam diri kita adalah hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan menyadari bahwa kami adalah garam yang harus memberi rasa dan mencegah pembusukan. Bahwa kami adalah terang yang harus menunjukkan terang Kristus kepada orang lain. Dan bahwa kami adalah surat yang akan dibaca oleh orang lain. Di mana surat itu menyatakan Kristus. Pakai setiap kami Tuhan. Memberi dampak yang baik. Bahkan dengan dampak itu ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang bersuka cita, ada jiwa-jiwa yang dipenuhi damai sejahtera. Bukan kekecewaan, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Tetapi ada dampak di mana nama Kristus dimuliakan lewat kehadiran kami. Kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur hari ini kami ada di minggu terakhir bulan September. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan kami berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam suka duka perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk 1 minggu yang dapat kami lalui di dalam berkat dan tuntunan Tuhan. Kami membawa hidup kami saat ini, sebelum kami menaikkan doa-doa dan syafaat kami mohon pengampunan daripada Tuhan, dan biarlah dengan pengampunan-Mu kami dapat menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Bapa, kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan yang sejati. Tolong setiap kami untuk menyadari setiap dosa dan pelanggaran, agar setiap hari kami diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Hari-hari yang kami lalui, pekerjaan yang kami kerjakan, di sana Engkau telah mengalirkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Tuhan memberkati berkat yang ada, agar kami dapat kelola dengan baik. Dengan berkat-berkat itu juga Tuhan pakai kami menjadi garam dan terang, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa saat ini untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau Allah yang menjamah dan memberkati. Jika ada yang bergumul hari ini dengan sakit penyakit, dengan pergumulan yang berat, dengan rumah tangga, dengan usaha dan pekerjaan, kami berdoa meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemulihan dari Ibu Bong Limoy, untuk pemulihan dari anak Tata. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau Allah menjamah mereka semua. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan pelayanan gereja kami. Kami saat ini sedang mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama di gereja secara komunal. Tuhan memberkati dan menolong agar minggu depan pada tanggal 3 Oktober kami dapat kembali beribadah di gereja. Kami akan bersama-sama mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi gereja kami dalam usia yang ke-22 tahun. Tuhan, Engkau memberkati semua pelayanan yang kami persiapkan. Dan kami juga mau berdoa saat ini untuk pergumulan kami, di mana kami akan melaksanakan ibadah secara khusus, acara pendewasaan gereja dan juga ibadah Natal. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati. Saat ini kami sedang menggalang dana. Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat Tuhan untuk dapat mendukung, dan juga kami berdoa biarlah Engkau Allah yang akan menolong sehingga dana yang kami butuhkan dapat tercukupkan. Panitia Agape Ministry yang melayani khusus dalam acara ini Tuhan juga memberkati. Terima kasih program-program gereja kami yang masih tersisa di tahun ini kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, pengurus jemaat, pengurus komisi, Tuhan memberkati. Dan kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang pakai setiap kami orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, untuk menjadi garam terang dan juga menjadi surat yang terbuka, di mana kami boleh menyampaikan kasih Kristus, menyampaikan Injil dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk persekutuan Bongo 4, Tuhan memberkati hamba Tuhan, Bapak Penginjil Ismail, memberkati semua jemaat yang ada di sana, dalam kehidupan mereka pribadi, dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah ada pengembangan-pengembangan pelayanan, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memberkati bangsa ini, memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin kami dengan kebijakan-kebijakan mereka mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada, dan biarlah masyarakat juga tetap dapat beraktivitas dengan baik, boleh mendapatkan perhatian dari masyarakat khususnya di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, daerah kami Provinsi Gorontalo kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa provinsi ini ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Gereja-gereja yang ada Tuhan berkati untuk dapat bersatu hati melayani Tuhan, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu.
Semua jemaat-jemaat Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, dalam masa depan, dalam keluarga. Kami sungguh percaya bahwa apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk melayani adalah kesempatan bagi kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Jemaat yang berdoa dan beribadah di rumah masing-masing, Engkau mendengar setiap doa dan seruan yang dinaikkan. Bahkan kami semua yang saat ini datang di hadapan Tuhan lewat syafaat ini, kami sungguh percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguatkan kami, menghibur kami, dan Engkau Allah yang terus meneguhkan iman percaya kami. Kami mengucap syukur, menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam persembahan untuk Agape Ministry, dan persilakan untuk pelayan altar. Ya, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Jennifer. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita untuk hari-hari ke depan. Bahkan setelah kita kembali dari tempat ini, kita bisa menjadi garam dan terang bagi setiap orang. Mari kita siapkan persembahan untuk pelayanan Agape Ministry. Sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah
Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh beribadah pagi hari ini, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat semuanya saya jemput untuk berdiri. Kita pujikan pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Hanya bagi Tuhan segala pujian, hormat, serta syukur sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami sudah boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Engkau memberkati kami semua, dan biarlah kami tetap terus ada di dalam naungan kasih Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dalam segala aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ambil waktu teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai warta kita pada saat ini, minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja dan akan melaksanakan perjamuan kudus. Jemaat kiranya dapat mempersiapkan diri dan juga kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk hari ulang tahun gereja kita yang ke-22. Biarlah Tuhan akan memberkati kita semua. Dan sebagai pengumuman bahwa minggu depan akan dilaksanakan peneguhan CD atas diri Saudari Damaris Tanleang. Bapak Ibu Saudara dapat mendukung dalam doa. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dan disampaikan bahwa Bapak Pendeta Octavianus hari ini tidak bersama-sama dengan kita oleh karena menghadiri acara penabisan pendeta di GKI Palu. Demikian warta kita, tetap semangat, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu